di malam-malam Ramadan, terutama asyir awakhir, kita agak seni patu-patukan isti'dad, bersiap-siap didatangi oleh malaikat. Semua orang mukmin jemaah di belakang. Kecuali ada beberapa yang tidak. Kena Nabi tah. Illa angka dia Jokowi. Nomor sidin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada sahabat. Angka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita-cerita si sahabat. Apa yang diceritakan oleh Nabi adalah tentang kehebatan umat-umat terdahulu di dalam beribadah. Termasuk yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 nabi yang sangat tekun beribadah sampai 80 tahun. La ya'sunallaha tarfata ain. 80 tahun beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat tarfata ainin sekejap pun. Dia nak kena buat dosa atas salah, namun sisa sekejap mata tidak pernah. Salah satunya Nabi Hizqil alaihissalam, Nabi Zakaria, Nabi Yusha bin Nuh, dan Nabi Ayub alaihissalam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hizqil ini nabi yang kira-kira berada antara Nabi Musa dan Nabi Daud alaihissalam. Kepalaunganna pengulutan Nabi Musa si bawah Nabi Daud. Keempat nabi ini semuanya berasal dari Bani Israel. Kira hebatna pengulutan Nabi Hizqil jemaah yang dimuliakan Allah. Salah satu mukjizatnya pada mukjizatna pengulutan Nabi Isa alaihissalam, yaitu mampu menghidupkan orang yang telah mati. Bahkan bukan 1-2 orang, sampai ribuan orang. Sekali tunjuk, hidup semuanya. Ada pengulutan Nabi Hizqil. Kehebatan ibadahnya disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat. Dan semua sahabat kagum, berdecak kagum. Wah, nyamuk penyawana tahu itu. Tanpa sedikit pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita dari sahabat turungi pengulutan Nabi, pengulut Jibril alaihissalam. Maka dia pengulut Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, a'jabta wa ummatuka bi'ibadati haula'i samanina sana. Kamu begitu kagum bersama umatmu, si bawah sahabatmu, dengan ibadah umat-umat itu yang kau sebutkan, yang beribadah kepada Allah, maka suya lori pangala ta'ala samanina sanah 20 tahun wala ya'su, dan mereka tidak bermaksiat kepada Allah tarfata ain sekejap pun. Ketahuilah wahai Muhammad, qad anzalallah alaik, engkana peturungan kepada Allah Subhanahu wa taala, khairum minhu, yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Jamaah dimuliakan. Papa Mario Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Micawa Nabi termasuk ni sahabat. Menurut riwayat, itulah saat di mana sahabat sangat bergembira
ketika turun ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah, nabaca nih pengulutta Jibril alaihissalam, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, sampai akhir surah. Hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu tema ini sudah berulang kali disampaikan oleh para ustadz, para penceramah. Namun tidak ada masalah kalau itu kebaikan jemaah dimuliakan Allah. Lalu pertanyaannya, kapan terjadi Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu jemaah dimuliakan Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan. Nah, sebab papujinna pangala ta'ala lauri kemanan atanna umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diberikanlah keistimewaan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala tetap merahasiakan. Napalindrungi pangala taala upan na Lailatul Qadar. Yang jelas makanya pangala taala inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Pada malam itulah diturunkan Al-Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an dari Lauhin Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Sekaligus 30 juz. Napi matu dari Baitul Izzah, langit dunia, napa turun ni pangulut Jibril lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 23 tahun munajjaman secara berangsur-angsur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dan reguruta innallaha akhfa khamsan fi khamsin. Iro pangala taala na palindrong ilima sewa-sewa, ilimai sewa-sewa. Nomor sidi innallaha akhfa ridahu fi ta'ah. Iro pangala taala na palindrong iriona. Na palindrong iriona pangala taala kega fi ta'ati ridalenna agesana aturuna atanna. Nareko engka atana maturu na palindrungi pangala taala rio. Betul na ada de itu na pitangi pangala taala maka de mario ka aku iko. Tidak langsung dibalas pada saat itu nareko engka to maturu makanya sempajana makanya puasana tapa riure suruga. Tapa riureng anyam-anyam ngerilino belum tentu. Jadi aja nak maka dawa sempajana pupulin roku pupu putuku tetap mi atau tunggu linoku makui. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah pas palindrung. Nah palindrung itu riona pangala taala masa ri aturu tak lauri alena. Nomor sidi. Nomor 2 wa akhfa ghadabahu fil ma'siyah. Nah palindrutai pangala taala gelindah. Ken romonro fil ma'siyah. Ri adorakanna atanna. Dari ku angkat tomadoraka. Jamaah yang dimuliakan Allah. Allah tidak langsung mengazabnya. Nah taruh jolo gelina pangala taala siapa tahu melo itu obat. Agar pangala taala jamaah yang dimuliakan. Dia langsung nareko tapa dia to masem paja tapa angka malaikat tapa masem bampak ide. Tidak. Allah membiarkan saja. Aku muka tuh memuare mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kesempatan ditutup ketika kerongkongan nyawa mulai melo masyarakat tubuh tak sebanyak. Yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah, innallaha sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akhfa waliyahu baina khalqi. Na palindrungi walinna ripalawangenna atanna. Ripalawangenna rupa tawa. Engka mana wali ripalawangetta. Nah dia naris sejamaah dimuliakan Allah memang na palindrungi pangala taala. Ina roh sabar na dia nuding itu natunai pada rupa tawa. Nah sebab jangan sampai wali. Nah itu wali pangala taala berbagai macam.
engkau walina pangala ta'ala tidak membuat kita merasa ragu bahwa dia wali. Naswa makanja sumpajana, makanja irit pakaianna. Kemako. Angka to dia akur jamaah dibilangkan wali tapi masubuh. Mungkin jarang kelihatan mengaji, jarang kelihatan ikut pengajian sama kita. Tapi engkau taruh pengalata lari alina. Yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu siapapun, karena kita khawatir narek itu nutunai pada tarupa tahu, ternyata wali dewa itu mamusuh pengalata. Maka pengalata saya menyatakan perang kepada siapapun yang memusuhi waliku. Menyatakan perang. Nigi melo masasa riwalina pangalata Allah sendiri yang akan menyatakan perang kepadanya. Merapa jamaah dimuliakan Allah? Innallaha akhfa salatal wusta bainas sholawati. Iru pangalata na pasubui as-salatul wusta sempaja wusta sempaja lalu tengah ripal lawangenna sempaja 5 waktu. Maka dia pangalatan aku orangnya agasana hafizu ala sholawat was sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu. Was sholatil wusta dan sholat wusta. Yang aku tara nih, kaya sholat wusta. Tentu purun terangkan ustaz tak. Naik ya, tidak ada kata sepakat zaman di belakang Allah. Kaya sholat wusta. Maka dari sahabat Zaid bin Sabit, ya senge sholat wusta, ini itu sempajal loroy. Sempajal loroy. Maka nasa pangluta Zaid bin Sabit sempajal loroy, nasa karena sholat duhur adalah sholat yang paling pertama diwajibkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pangluta sahabat Nabi Zaid bin Sabit. Maka dia pangluta Ali deh. Kan? Yang disebut sholat wusta adalah sholat asar. Sempajang asar. Nasabah itu sempajang asar kamina malumu itetang. Paling besar peluangnya kita tinggalkan. Penguta Ali bin Abi Thalib. Maka itu sahabat lengi, tanya sholat asar, tanya itu sempajang loro. Agak tahu si pale sempajang maghribi. Magito sudah sempajang maghribi. Karena sholat maghrib salah satunya sholat yang memiliki rakaat ganjil. Telun rakang. Sininna sempajangnya gendak mana? Angka 4 rakang, angka 2 rakang. Maghribi bawa telun rakang. Maka itu pilihnya tania. Sholat usta adalah sholat isya. Nasabah angka rifal lawangan nama maghribi si bawah subuh be. Pertengahan antara maghrib dan subuh. Maghrib adalah akhir siang dan subuh adalah akhir malam. Jadi lawangan na pacapurana asoy dan dia pacapurana wani. Maka dia pengeluh Ibnu Abbas, sholat wusta adalah sholat subuh sampai subuh. Lawangan na wani si basoy. Dia tak balik tuh sedendre. Jamaah yang dibilangkan Allah, namun kebanyakan ulama mengambil pandangan pengluta Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang itu salat asar. Namun jamaah yang dibilangkan Allah, mengapa Allah merahasiakan ini? Supaya ajana sempajang asar tabai pugau. Ajana sempajang maghribi tabai pugau. Semua salat menjadi penting karena Allah merahasiakan. Al-wusta, khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sifat tasawufu salat al-wusta bukan salat 5 waktu. Dan dia itu sampai jadi 5 waktu akan tetapi salat batin kita. Paringarangi loripang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada. As-salatu bainas salati ila salatil ukhra. Palawangan na sempajangi. Palawangan na sempajali waktu ini tu yasang salatul wusta.
baina shalah was shalatil ukhra. Falogana sempajali mawtui ina royasan sholatul wusta. Menurut an regruta sebagian tasawuf. Sebab mega to masempa kanja sempajana kanja perenggaran dari kumasem pajangi tak kelupa dari kudina sempajana. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, nasan regruta innallaha akhfa lailatal qadari fi syahri Ramadan. Iro pangala ta'ala narahasiakan ni Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Nah, karena mungkin pendapat angka makada 21 malam 21. Angka makada malam 23. Angka makada malam 24. Angka makada malam 25. Angka to makada malam 27. Angka to makada malam 29. Karena pendapat jemaah dimuliakan. Dari sekian banyak pendapat itu mengerucut pada satu pendapat yang paling banyak, yaitu malam tanggal 27 Ramadan. Sebentar malam jemaah dimuliakan. Tapi belum tentu. Sebab rahasiakan yang Allah Ta'ala. Udah jadi laba nih. Bisa jadi sebentar malam, bisa jadi malam tanggal 29. Allah Ta'ala bamiseng. Tentu banyak rahasia. Salah satu rahasianya jemaah dimuliakan Allah adalah agar kita istiqamah. Menjadikan semua malam-malam pada bulan Ramadan ini, terutama al-ashrul awakhir, 10 malam terakhir sebagai malam Lailatul Qadar. Panci mana nih malam Lailatul Qadar ya? Jangan hanya menunggu Lailatul Qadar. Jangan menjadi hamba Lailatul Qadar, tapi bukan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya apa yang terjadi pada malam itu? Kenapa begitu hebat malam ini? Agak memang terjadi okoroganiwi, makin makan jalan. Hadirin dimuliakan Allah, maka dari pengeluta Ibnu Abbas ini ditulis oleh pengeluta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Guniyahnya. Maka dia runaseng Allah Ta'ala pada malam Lailatul Qadar itu dari waniwe nah perintaian ni malaikat Jibril untuk Allah memerintahkan malaikat Jibril bersama 70.000 malaikat bahkan lebih untuk turun ke muka bumi ini. Maka mulai kapan jamaah yang dimuliakan Allah? Itu Lailatul Qadar mulai maghrib sampai fajar. Jadi pamula agak sena min tulu'i syams. Sudah terbenam matahari, taman itu Lailatul Qadar. Dia pernah baca purna pada fajar. Dari kemubah nih fajarnya Lailatul Qadar. Turun di malaikat Jibril bersama 70.000 malaikat. Riwatuna letturi malaikat watuna letturi lino. Hiro malaikat ina bagi hiro Jibril na bagi ni malaikat menjadi 4 golongan, 4 tempat. Ada satu golongan malaikat di kelompok na taruh ku Ka'bah. Angka di kelompok na taruh ku Baitul Maqdis. Angka di kelompok na taruh ki kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi. Angka di kelompok na taruh ku Bukit Tursina. Pondona pengurutan Nabi Musa terima wahyu. Setelah itu dikumpulkan. Dari kupuro nasa okoro kumpul na pemang. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada seluruh anggotanya. Bertebaranlah di muka bumi ini. Carilah tempat atau rumah-rumah baik atau tempat-tempat baik itu rumah, kamar, masjid, ya ada kapal, kendaraan, motor yang di situ ada orang-orang mukmin. Mereka angkat mata okoro jokaiwi. Datangi mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi sini teman-teman enareko rapi Lailatul Qadar itu didatangi oleh malaikat. Mereka mata mungkin. Yusabbihuna wa yuqaddisun.
para malaikat bersama orang-orang mukmin itu bertasbih mensucikan Allah di rumah orang-orang mukmin. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dan mereka membawa salam keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun, salamun hiya, diberikan keselamatan. Kayak kesalahan apa Allah taala. Ya dampengi dosa. Yang penting oleh sahabat itu setiap malam di malam-malam Ramadan, terutama asyir awakhir, kita agak seni patuk-patukan isti'dad, bersiap-siap didatangi oleh malaikat. Semua orang mukmin jemaah di belakang. Kecuali ada beberapa yang tidak. Karena senabita. Illa engka de Jokowi. Nomor sidi illa fi baitin qalbun. Nomor sidi nareko angka bola angka sunnah. Dekat letu malaikat ya. Dia tama. Nareko pada malam Lailatul Qadar. Amilo mana kita jauh ke malaikat, tapi angka bola dari jauh ke malaikat. Nareko angka sunnah nomor sidi. Au khinzirun angka bawinna. Au khamrun, khamar angka inungang mape wajunna, angka bir, angka fokah, cap tikus, agapi, sabu-sabu, ganja, semua yang membuat orang hilang akal, mabuk, itu tidak dimasuki malaikat pada malam itu. Au junubun biharamin, ya rega angka tahu teman-teman junui karena perbuatan haram. Malam itu dia junub karena perbuatan haram. Mulai pengadiwi atau perbuatan lain yang membuat dia junub gara-gara perbuatan haram. Ayo dia dijokai malaikat pada malam. Karena itu jemaah yang dimuliakan Allah perlu hati-hati. Au suratun, bola engkau gambarakna. Gambar agana jemaah dimuliakan Allah, gambar makhluk hidup yang utuh. Lukisan yang utuh, ya yang utuh yang kemana apa mulu uluna letu aja. Bahkan ada ulama yang mengatakan yang berdimensi, ada patungnya, berdimensi, patung, lukisan, patung. Menurut sahabatnya jemaah dimuliakan, pembahasan tentang lukisan dan patung ini panjang. Karena ada yang mengharamkan secara mutlak dari gambar bernyawa itu mesti haram. Namun ada juga ulama mengatakan tidak semua. Ya, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Tapi ada pembahasannya. Dari kembali bahas yang melampai, kita tinggalkan itu jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi mereka meluk hati-hati, jeruan niewe terbuka wani jolo. Terbuka jolo. Jadi kita balik gambaran mereka ada yang utuh Pak, pamul ulunna. Pokoknya malu tuh aja. Terbalik bawah nih, gambar macak gah, gambar manu. Ya, pakai topoji manu agak gambar manu terbalik jolo. Narapi orang malang, bulan ramalah balik. Supaya takap malaikat, kita menyambut malaikat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi semua di mana bukan hanya di masjid, bukan hanya di rumah, di kendaraan pun malaikat datang. Narik kota tepuk nih. Gangkanna sampai kapan? Sampai fajar. Hatta matola'il fajar. Narik rapi Pak Jerenge, maka kembalilah malaikat ke dunia, ke langit. Makutanai malaikat di langit pertama. Kin roko boleh. Kami baru saja dari dunia. Kami baru-baru dari bumi. Karena malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Makutanai malaikat. Lalu apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada hamba-hambanya? Maka dari pengulut malaikat Jibrilu, Allah telah mengampuni dosa-dosa orang saleh. Yaghfirus sholihin. Kemudian wa yashfa'u at-talihin.
Allah telah mengampuni dosa-dosa orang soleh dan memberikan pertolongan kepada orang-orang toleh. Sedih soleh, sedih toleh. Ya sangat toleh orang yang durhaka kepada Allah. Tapi Allah tetap memberikan pertolongan pada malam itu. Selama malam itu dia tidak bermaksiat. Coba ya. Batina Allah Ta'ala meringi anugerah penyamang pada malam itu. Karena hebatnya malam Lailatul Qadar. Sampai kepada langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Sampai kepada langit ketujuh. Pertanyaan sama. Narik konang kelinga seira jawabannya pengurutan malaikat Jibrilu. Semua malaikat bertasbih, bergemuruh. Sehingga pada hari itu langit ribut. Karena tasbih dan tahmid para malaikat jamaah yang dimuliakan Allah. Gangkan letu arsy. Maka Allah pun bertanya, ya arsy, lima rafa'ata sautak. Wahai arasku, maksudnya wahai penduduk aras. Malaikat-malaikat yang ada di situ. Mengapa engkau membesarkan suaramu? Makin melupus adamu bertasbih dan bertahmid. Akadawi malaikat, ya Allah, kami telah mendengar bahwa tadi malam engkau telah mengampuni orang-orang yang beriman dan engkau telah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berdosa sebab kebaikan orang-orang yang beriman. Jadi, iro pangala Ta'ala na dampeung ngi na langi pertolongan iya ro dosa iwe nasaba akan jaken na temu iro temu tepu ina dampeung mana sina luang mana sina selesur selengi Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat digagah na pasilingan jamaah yang dimuliakan Allah. Agar nasa pangala Ta'ala benar tungan nasa itu mosange. Ketahuilah wahai malaikatku, antara saya dan hambaku memiliki karamah kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersih oleh hati. Jadi gagam misengi ondolo puna pamasena pangala Ta'ala pada malam itu sehingga tidak bisa terlintas oleh pikiran kita betapa besar rahmat Allah pada malam Lailatul Qadar yang khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagai akhir pada ceramah yang singkat ini, marilah kita manfaatkan waktu yang singkat. CDM 27, 28, 29, mungkin sampai 30. Persiapkan diri kita kembali. Allah sangat senang jika kita melakukan persiapan, isti'dad. Apabila ada pengalatan dari konita kita bersiap-siap. Bersiap-siap maka milotonga ka alulungi pamasina pangalatan. Dan siapapun yang melakukan persiapan untuk itu, baik persiapan secara fisik, lebih-lebih persiapan hati untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di malam itu, insyaallah mendapatkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang adalah masjid beserta keluarga kita semuanya, terutama Mas Alaikum, insyaallah kita mendapatkan pamasina pang Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.